bekerja sama dengan Terima kasih untuk Anda semua yang masih bersama kami di Coffee Table Talk bersama dengan Theocentric motivator kita, Bapak Eloy Zaluku. Masih dengan pembahasan tadi nih Pak Eloy. Yang kedua, yang pertama kan syukur itu tadi dibagi menjadi dua ya? Jadi kenapa syukur itu perlu kita bahas? Ya. Karena ada dua alasan. Yang tadi pertama, supaya kita mengingat Sang Pemberi. Ya. Jangan terlalu sibuk dengan pemberian-pemberiannya. Jadi pemirsa KTV juga sama. Di tahun 2015, coba introspeksi yuk. Apakah kita terlalu sibuk dengan mainan-mainan kita dan akhirnya lupa dengan Sang Pemberi. Mari di tahun 2016 kita tata lebih baik. Dengan cara apa? Yuk kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu pekerjaan, keluarga. Yang masih kuliah juga itu mainan loh. Dan yang baru pacaran. Sandy nanti ya, ini peringatan nih Sandy dari Pak Eloy. Juga jangan terlalu sibuk dengan mainan-mainannya. Yang kedua. Ya, yang kedua apa tuh? Kenapa kita perlu? Maka ini karena berbicara mengenai kita perlu melibatkan Sang Pemberi. Jadi kalau yang tadi pertama kita mengingat Sang Pemberi, yang kedua kita melibatkan Sang Pemberi. Maksudnya apa ini? Ya, pemirsa KTV, kalau lagi di Jakarta ini itu lagi di jalan raya di lampu merah kan sering banyak tuh pengemis. Ya. Waktu pengemis meminta uang kan kadang kita berikan. Ya, kalau net memberikan 500 perak atau 1.000 rupiah, minta laporan nggak? Maksudnya begini, Pak, ini saya kasih 1.000 rupiah ya, tapi kasih laporan loh. 2 minggu dari sekarang, ini uang 1.000 rupiah buat apa? Buat ngerokok atau buat mencari makan? Minta laporan nggak kalau kasih 1.000 rupiah? Enggak ya? Kasih aja. Iya sama. Tapi kalau net memberikan 100 juta, kalau pemirsa memberikan 100 juta kepada pengemis ini, kira-kira minta pertanggungjawaban tidak? Pasti, sama bon-bon-bonnya detail juga perlu kayaknya. Kenapa? Karena Anda memberikan dalam jumlah besar. Anda meminta pertanggungjawaban. Betul. Nah, sekarang mari pemirsa coba ingat-ingat dan pikir-pikir dah. Itu yang namanya Tuhan Sang Pemberi memberikan Anda 100 juta atau lebih dari 100 juta ya kira-kira ya. Net, gimana kira-kira? Kamu sudah diberikan oleh beliau itu, Tuhan, kira-kira 100 juta atau lebih dari 100 juta ya? Lebih lah, karena kalau bisa dibilang kayak kehidupan yang kita jalanin ini lebih dari uang. Banget. Dan kalau kita berpikir misalnya ya, saya tutup mata saya nih. Saya tutup mata ini ya, kalau benar-benar mata ini rusak aja, itu berapa uang yang saya butuhkan untuk mengobatinya? Itu kita belum ngomong hidung, kuping, tangan, kaki, semua kalau dihitung. Pemirsa, ini bukan hanya 100 juta, ini triliunan. Yap, betul, setuju. Dan kalau tadi 100 juta saja kita meminta pertanggungjawaban, artinya apa? Kita mau terlibat di dalam penggunaan uang itu. Benar ya? Benar. Jadi kalau net dan pemirsa itu memberikan uang 100 juta kepada seorang pengemis, pasti ingin terlibat. Bahkan mungkin ngomong begini, 1 minggu ke depan kita meeting ya. Itu uang kira-kira budgetingnya seperti apa? Sebenarnya beliau kalau kita lihat memberikan kita begitu banyak, beliau juga sebenarnya ikut terlibat loh. Tapi pertanyaannya begini, di tahun 2015 pemirsa, sungguh-sungguhkah kita melibatkan Sang Pemberi di dalam menggunakan pemberian-pemberiannya? Ini penting. Iya. Ini penting. Atau jangan-jangan nafas diberikan, kesehatan diberikan, pekerjaan, karir tinggi-tingginya, jabatan semakin tinggi. Dan akhirnya kita merasa semua ini, sadar atau tidak sadar loh, semua ini adalah milikku. Ketika saya punya uang, saya punya gaji, terserah gua dong cara gua menggunakannya bagaimana. Come on, pemirsa, 2016 yuk kita jalankan dengan cara yang berbeda. Anda ingat bahwa semua ini adalah mainan yang Tuhan titipkan. Dan yang kedua, libatkan beliau dalam setiap penggunaan, setiap detik, setiap sen, setiap langkah hidup kita. Disitulah ada yang namanya harapan baru. New hope. Bahwa 2016 akan jauh lebih baik. Bukan karena kita hebat. Tapi karena kita melibatkan Sang Pemberi di dalam menjalankan setiap pemberiannya.
Itu. Oke deh. Nah, saya punya pertanyaan dari Keren banget, sebuah Sen. pemberi ini. Saya melibatkan dari sang pemberi ini. Yes. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh kehidupan nyatanya kita, maksudnya gimana caranya melibatkan sang pemberi ini? Ya. Gitu loh. Kalau misalnya tadi kan dari segi misalnya mungkin tubuh kita udah dikasih sama Tuhan gitu yang Yes. di atas gitu Ya. kan. Maksudnya konkretnya lebih detailnya tuh seperti apa? Pasti pemirsa KTV pengen tahu. Konkretnya adalah kalau teman-teman yang menonton kita ada yang masih kuliah, maka mulai di tahun 2016 masuk kamar lalu berlutut sesuai agama keyakinan Anda, ngomong dulu, Tuhan terima kasih saya nonton KTV hari ini. Saya diingatkan lagi bahwa semua yang saya punya adalah titipan. Dan karena itu saya meminta supaya Tuhan sebagai pemberi itu terlibat di dalam setiap mata kuliah saya. Oke. Jadi begini loh, every breath, setiap nafas yang kita beri, yang kita ambil, yang begitu ya, itu adalah kan beliau kasih. Iya. Jadi waktu kita berbicara mengenai theocentric, every inch, setiap senti di dalam hidup kita ini adalah milik beliau. Oke. Maka melibatkanlah beliau. Dengan cara apa? Ya pasti yang pertama kita sadari dulu bahwa ini milik beliau. Dan yang kedua kita berdoa sesuai agama keyakinan kita untuk apa? Untuk meminta beliau untuk ikut campur. Untuk terlibat. Karena kalau tidak ya Net ya. Kita ini sebetulnya banyak di antara kita yang tidak terlalu bijaksana. Mungkin pinter. IQ-nya bisa 140 loh. Tetapi pinter dengan bijaksana berbeda. Ada banyak orang yang pinter dan ternyata mereka bukannya semakin baik, justru semakin turun. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan hanya kepintaran, tetapi kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu akan kita dapatkan ketika kita meminta kepada sumber sang bijaksana ini. Jadi di awal tahun 2016, there is hope. Karena juga kemarin kan saya ada acara namanya CEO Update, CEO Forum, Director Forum. Jadi 50 direktur dari perusahaan-perusahaan itu saya kumpulkan, kita ngumpul di Ritz-Carlton. Yeah. Dan salah satu yang saya minta mohon untuk datang untuk berbicara itu ada Pak Edwin Suryajaya, lalu ada Profesor Roy Sembol, juga ada Pak Budi Pranata. Nah, Profesor Roy Sembol membicarakan mengenai economic outlook tahun 2016 ini. Yeah. Dan beliau mengatakan 2016 sebetulnya itu akan lebih baik daripada tahun 2015. Di pertengahan tahun 2016 perkiraan para yang menganalisa ekonomi kita, kita harus lebih confidence ya bahwa memang ekonomi jauh lebih baik. Nah, tetapi itu semuanya adalah kita mesti memulai dengan tadi ini. Ya, dimulai dengan mengingat sang pemberi dan melibatkan sang pemberi di dalam keseharian Anda. Oke, Seperti itu. Seperti itu. Yes. Berarti intinya dalam konferensi tersebut harapan di 2016 untuk perekonomian Indonesia juga ada dong. Oh iya, sangat. Oke, kita ngomong soal harapan, kita akan bahas mengenai harapan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Coffee Table Talk bersama Theocentric Motivator kita, Eloy Zaluku. Hanya di KTV, Televisi Kota Kita.